I can't hear you. Aye, Captain! Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman wajib pajak. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Raihan Haryadi Hermawan dari D3 Pajak 2019 Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penyuluhan perpajakan terkait perubahan ketentuan tarif PPh orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memberikan penjelasan singkat mengenai Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau biasa disebut juga UU HPP merupakan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah bersama DPR pada Kamis 7 Oktober 2021 dalam rapat paripurna DPR. Nah, UU HPP mengubah dan menambah regulasi terkait perpajakan, yaitu yang pertama adalah mengubah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Yang kedua, mengubah Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh. Yang ketiga, mengubah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau UU PPNBM. Keempat, mengatur program pengungkapan sukarela wajib pajak. Kelima, mengatur pajak karbon. Dan yang terakhir adalah mengubah Undang-Undang Cukai. Adapun tujuan pembentukan undang-undang ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Yang kedua, mengoptimalkan penerimaan negara. Yang ketiga, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, mereformasi administrasi, konsolidasi perpajakan, perluasan basis perpajakan, dan yang terakhir adalah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi inti dari pemaparan materi ini, yaitu perubahan ketentuan tarif PPh orang pribadi berdasarkan Undang-Undang HPP. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait pengertian PPh orang pribadi. PPh orang pribadi merupakan pengenaan pajak terhadap subjek pajak milik orang pribadi atas penghasilan atau pendapatan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Nah, adapun PPh terbagi menjadi dua kategori berdasarkan sumber pendapatan atau penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Dua kategori tersebut yaitu PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. PPh pasal 21 mengatur tentang pajak pemotongan atas penghasilan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan dengan nama atau dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari dalam negeri. Sedangkan PPh pasal 26 adalah pajak pemotongan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Nah, dengan demikian, PPh 26 merupakan PPh yang dipotong dari badan usaha dalam bentuk apapun yang terdapat di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran baik gaji, bunga, dividen, royalti, atau sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pada pasal 17 diterangkan bahwa besaran PPh 21 dan segala rinciannya tertuang jelas di dalam undang-undang tersebut. Nah, salah satu rinciannya adalah berupa lapisan tarif sebagaimana yang bisa kita lihat di tabel berikut. Undang-undang PPh mengatur 4 lapisan tarif. Untuk lapisan pertama, mulai dari 0 sampai dengan 50 juta rupiah dengan tarif sebesar 5%. Kemudian lapisan tarif kedua, lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta rupiah dengan besaran tarif sebesar 15%. Kemudian lapisan tarif ketiga, lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah dengan besaran tarif 25%. Dan lapisan tarif terakhir yang keempat adalah lebih dari 500 juta dengan besaran tarif sebesar 30%. Adapun, menurut UU HPP, terdapat penambahan dan pelebaran lapisan tarif pajak penghasilan atau PPh untuk orang pribadi dalam UU HPP dibanding UU PPh. Semulanya, di UU PPh hanya ada 4 lapisan tarif berdasarkan besaran penghasilan kena pajak. Sementara itu, di UU HPP ada penambahan satu rentang lagi menjadi 5 lapisan, yaitu untuk penghasilan lebih dari 5 miliar rupiah. Selain itu, rentang pertama dan kedua lapisan tarif mengalami perubahan, yaitu menjadi rentang PKP 0 sampai dengan 60 juta rupiah dan rentang penghasilan kena pajak lebih dari 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah. Sebagai catatan, penghasilan kena pajak merupakan nominal penghasilan kotor bruto dikurangi nilai penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kemudian terkait PTKP, dalam UU HPP, besaran PTKP tidak berubah, yaitu bagi orang pribadi lajang sebesar 4,5 juta rupiah per bulan atau 54 juta rupiah per tahun. Kemudian ada tambahan PTKP sebesar 4,5 juta rupiah diberikan untuk wajib pajak yang kawin dan ditambah 4,5 juta rupiah untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang. Nah, setelah kita mengetahui
komparasi tarif PPh di Undang-Undang PPh dan Undang-Undang HPP, kita akan melakukan simulasi untuk menghitung dampak perubahan lebar lapisan tarif pertama dan kedua untuk PPh orang pribadi yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Di tabel ini kita bisa lihat ada 4 contoh penghasilan. Yang pertama ada 5 juta, kemudian 9 juta, 10 juta, dan 15 juta dengan masing-masing penghasilan per tahun sebesar 60 juta rupiah, 108 juta rupiah, 120 juta rupiah, dan 180 juta rupiah. Masing-masing akan dikurangi penghasilan tidak kena pajak dengan kategori TK0 yaitu sebesar 54 juta, sehingga penghasilan kena pajak untuk masing-masing contoh penghasilan adalah 6 juta, 54 juta, 66 juta, dan 126 juta. Nah, kemudian kita bisa lihat perbedaannya pada saat perhitungan PPh terutang. Untuk penghasilan kena pajak sebesar 6 juta, menurut UU PPh akan dikenakan Rp300.000, dan di UU HPP juga akan dikenakan Rp300 karena masih memasuki lapisan pertama. Terdapat perbedaan di contoh kedua, yaitu dengan PKP sebesar 54 juta. Menurut UU PPh, dia akan mengenai kedua lapisan, yaitu lapisan pertama sebesar 50 juta dikali 5%, dan lapisan kedua sisanya 4 juta dikali 15%. Sehingga total PPh terutang menurut UU PPh adalah 3,1 juta. Sedangkan menurut Undang-Undang HPP, dia hanya memasuki lapisan pertama, yaitu seluruhnya 54 juta tersebut akan dikenai tarif sebesar 5%, sehingga total PPh terutangnya hanyalah sebesar 2,7 juta rupiah, yang mana terdapat selisih Rp400.000 dengan total PPh terutang menurut UU PPh. Kemudian untuk contoh ketiga, penghasilan kena pajak sebesar 66 juta, menurut Undang-Undang PPh, dia mengenai dua lapisan. Untuk lapisan pertama diisi sebesar 50 juta dikali 5%, dan untuk lapisan kedua diisi oleh 16 juta dikali 15%, sehingga total PPh terutangnya adalah 4,9 juta. Sedangkan menurut Undang-Undang HPP, dia sama-sama mengisi dua lapisan. Namun pada lapisan pertama dia sampai 60 juta rupiah, sehingga lapisan pertama diisi 60 juta rupiah dikali 5%, dan lapisan kedua hanya 6 juta dikali 5%, sehingga total PPh terutangnya memiliki selisih 1 juta rupiah lebih rendah dibandingkan total PPh terutang menurut Undang-Undang PPh. Dan untuk contoh terakhir, sama seperti sebelumnya, memiliki selisih sebesar 1 juta rupiah karena sama-sama mengisi dua lapisan. Poin terakhir dari pemaparan materi ini adalah perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan berdasarkan UU HPP akan berlaku pada tahun pajak 2022. Dengan demikian, adanya perbaikan lapisan tarif PPh orang pribadi yang berpihak pada lapisan penghasilan terendah yang saat ini sebesar 60 juta rupiah, dan adanya penambahan lapisan tarif PPh wajib pajak orang pribadi sebesar 35% untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar rupiah, diharapkan asas keadilan dalam pemungutan pajak dapat terpenuhi, serta mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersama dengan DPR merupakan bentuk perlindungan kepada UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dia menjawab. Keren.